pembahasan berikutnya adalah tekanan hidrostatis. Saya ulangi lagi, di sini ada kolam air diisi zat cair ya tentunya ya. Ada kolam diisi air hingga mencapai ketinggian 85 cm ada sebuah benda. Nah, katakanlah di sini bendanya misalkan ikan ya. Nah, kemudian massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat serta tekanan udara ya 1 atmosfer. 1 atmosfer itu adalah 10⁵ Newton per meter persegi dalam satuan Pascal. Maka tekanan mutlak yang diderita atau dialami oleh benda pada kedalaman tersebut itu berapa? Nah, di sini adalah contohnya. Kita perhatikan di sini ada ikan atau benda lah ya. Itu mengalami tekanan hidrostatis kalau dia di dalam air atau kalian sedang berenang ya. Tetapi kalau ditanyakan tekanan mutlak, maka harus ada tambahannya itu tekanan atmosfer. Jadi udara itu menekan kita gitu. Jadi selain mengalami tekanan hidrostatis oleh air, juga dialami pula benda tersebut tekanan atmosfer ya. Jadi jumlah nanti. Cara mengerjakannya, pertama satuannya harus standarisasi dulu. Satuan internasional 85 cm jadikan meter. Kemudian kita cari tekanan hidrostatisnya dulu, baru kemudian tekanan mutlaknya. Tekanan hidrostatis ya, itu adalah persamaannya adalah rho massa jenis air di sini ya, kalikan gravitasi dikalikan kedalaman. Kita dapatkan 8500 ya Newton per meter persegi. Nah, kemudian berapa tekanan totalnya atau mutlaknya? Maka ini ditambahkan dengan tekanan udara atmosfer. Tinggal tambahkan saja. Jadi yang hasil tadi ditambahkan 10⁵ 5 gitu aja ya. 10⁵ itu adalah 100.000 tambah 8.500. Jadi jawabannya adalah 108.500 Newton per meter persegi. Ya, mudah sekali ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa tekanan total adalah tekanan atmosfer ditambahkan tekanan hidrostatika. Kemudian tentang hukum Bernoulli yang diaplikasikan pada struktur sayap pesawat terbang sehingga pesawat terbang itu bisa naik ke udara, itu karena seperti ini struktur sayapnya ya. Jadi di atas lebih melengkung, di bawah lebih mendatar. Tujuannya ada, yaitu untuk memperoleh perbedaan aliran udara. Jadi aliran udara yang di atas sayap itu akan lebih cepat dibandingkan dengan aliran udara yang di bawah sayap. Nah, perbedaan aliran udara ini akan menyebabkan perbedaan tekanan. Ya, udara yang cepat itu memiliki tekanan yang lebih rendah. Udara yang tidak begitu cepat, maka dia memiliki tekanan yang besar. Akhirnya tekanan di bawah sayap pesawat itu lebih besar ya daripada tekanan yang di atas sayap, sehingga dia akan mendorong sayap tersebut ke atas karena tekanan di bawahnya lebih besar. Jadi persoalan ini penyelesaiannya adalah jika V adalah kelajuan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka agar dapat naik rancangan sayap tersebut dibuat sedemikian rupa. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya, yang mana nih? Cari yang VA-nya lebih besar daripada VB ya. Aliran udara kecepatannya lebih besar daripada aliran udara di bawah sayap. Berarti yang VA lebih besar daripada VB ya. Bisa A, bisa C, bisa D. Tetapi tekanan sekarang, tekanannya itu lebih kecil A-nya dan tekanan B-nya lebih besar. Nah, jadi yang D ya. Tuh. Tekanan A lebih kecil daripada tekanan B. Jadi jawabannya yang D. Ini tinggal dibaca nanti ya. Tapi saya sudah jelaskan tadi seperti itu maknanya. Kemudian masih di kelas 11 yaitu tentang tabel konduktivitas termal berbagai bahan ya. Diperlihatkan ada tabel. Nah, di sini sengaja nih kalian harus bisa membaca tabel tersebut. Semuanya ini tentang konduktivitas. Apa itu konduktivitas? Konduktivitas itu adalah kemampuan benda dalam aliran panas benda pada suhu 20 derajat ya. Laju aliran panas benda. Laju aliran panas pada benda, pada masing-masing benda yang tertera di tabel tersebut. Ini pada suhu 20 derajat. Terlihat di sini angkanya berbeda-beda. Kenapa? Karena bahannya berbeda-beda. Ada perak, tembaga, aluminium, baja dan sebagainya. Semakin besar nilainya, berarti si panas itu ya lebih cepat mengalirnya gitu. Gitu aja prinsipnya. Semakin kecil ya,
nilainya, berarti panas itu semakin lambat mengalirnya. Nah, paling kalian harus bisa membaca option ini mana yang lebih tepat atau mana yang paling tepat yang cocok dengan tabel ini. Contohnya yang A, panas lebih cepat mengalir pada bahan perak dibandingkan bahan tembaga. Ini benar apa enggak kan gitu. Kita lihat saja konduktivitas termal perak dan tembaga. Perak 10, pangkatnya harus sama dulu semuanya ya. Kalau mau membandingkan, pangkatnya samakan dulu. Kalau belum sama harus samakan dulu. Ya, tentunya kalau untuk logam, perak, tembaga, aluminium, baja di sini pangkat-pangkatnya sudah sama. Jadi bisa kita bandingkan angka-angka depannya. Nah, di sini perak dibanding tembaga. Kalau perak itu 10, tembaga itu 9,2. Berarti lebih cepat, berarti A benar. Kan gitu kan? Gitu. Yang B salah. Kenapa? Perak lebih lambat mengalir panasnya. Ya. Jadi yang benar adalah yang A. Diperiksa saja yang C, D, dan E-nya ya. Jadi cara melihat seperti itu. Pangkatnya disamakan, baru angka depannya. Semakin besar angkanya, berarti konduktivitas semakin besar, berarti semakin cepat panas itu mengalir di benda tersebut. Ini sudah saya jelaskan di sini. Nanti tinggal di kalian baca saja ya. Nah, kemudian persoalan berikutnya adalah tentang panas yang mengalir pada benda padat yang disebut dengan konduksi. Dan di sini benda padat ini logam lah ya. Ini memiliki sambungan karena dimensinya kadang berbeda, ataupun dimensi itu artinya panjang dan luas ya. Atau mungkin jenis bahannya berbeda. Kalau dalam soal ini nanti akan saya contohkan, di sini panjangnya anggapnya sama ya, di dimensi sama, luasnya sama. Yang membedakan adalah jenisnya. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan biasanya yang ditanyakan adalah berapa suhu sambungan ini. Karena di sini suhunya berbeda-beda ujungnya ya. Yang ujung kiri di logam R suhunya 80 derajat, di logam S itu 30 derajat. Jadi panas itu akan mengalir begitu dari 80 derajat ke arah 30 derajat. Tetapi pada saat suhu sambungan ini berapa ya? Diperkirakan seperti itu. Cara menyelesaikannya itu bagaimana ya? Saya bacakan soalnya. 2 keping logam R dan S dengan luas penampang yang sama. Berarti luas ini sama nih, penampang ini sama. Dan panjangnya juga sama berarti ya. Kemudian ujung-ujungnya didekatkan. Nah, apabila koefisien konduktivitas termal logam S adalah 2 kali koefisien konduktivitas logam R. Nah, jadi daya hantar panas kan berbeda nih. Maka suhu tepat pada sambungan itu berapa? Ya. Pertama kita harus tahu menggunakan prinsip perpindahan kalor konduksi. Ya, yang nilai H ya. H persamaannya adalah K dikali A ya. Kemudian dalam kurung perbedaan suhu ya, karena kalor itu akan mengalir pada saat ada perbedaan suhu. Di sini ada dibagi L nanti ya. Nah, yang pertama dan kedua disamakan persamaannya. Tetapi kamu harus hati-hati di sini ya. Delta T-nya untuk logam pertama dan logam kedua atau R dan S. Ya. Untuk logam yang pertama, nah di sini suhu sambungannya taruh di sebelah sini nih. Ya, karena dia lebih tinggi kan 80 derajat di sini. 80 derajat dikurangi suhu sambungan. Pasti suhu sambungan lebih rendah nilainya daripada suhu 80 derajat. Namun untuk yang di ruas kanan, suhu sambungannya kamu harus meletakkan lebih dulu dibandingkan suhu yang di ujung logam S. Kenapa? Karena suhu sambungan ini pasti lebih besar daripada suhu di ujung S ini, ya. Masukkan semuanya sini, ya. Nah, nilai K-nya itu hati-hati ya. Nilai K-nya itu berbeda. Logam R nilai K-nya adalah K, tapi logam S nilai K-nya 2K. Adapun luasnya sama, panjangnya sama, dicoret aja nanti ya, hilangkan. Jadi lebih singkat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian perhatikan K1 ya adalah K atau K1 saja boleh, dan K2 atau KS adalah 2K. Hilangkan nilai K-nya, jadi lebih ringkas lagi seperti ini. Perhatikan ini T sambungan, ini T sambungan. Ini yang ditanyakan. 80 kurang T sambungan kurang 30. Logikanya tadi itu. T sambungan itu pasti lebih kecil pada suhu 80 derajat dan T sambungan pasti lebih besar pada 30 derajat gitu. Maka penulisan menjadinya seperti ini. Biasa matematik biasa 2 kali TS 2 kali 6 30 ya. Kita peroleh suhu sambungannya adalah